Sepertinya bahkan tidak ada kerutan sama sekali. Apakah kamu sekarang ingin mengungkapkan maksud ini? Du Minjon melihat ini dan langsung terdiam. Namun, Cheon Songyi semakin bersemangat saat berbicara. Air mata pun mulai menggenang di tepi matanya. Du Minjon ingin menjelaskan sedikit. Tidak perlu. Saya menerima permintaan maafmu. Setelah berkata begitu, Cheon Songyi langsung menutup pintu rumahnya. Setelah masuk ke dalam, dia bersandar di atas ranjang dan tidak bisa menahan tangisnya. Dulu, ketika dia baru debut, kadang-kadang membuat kesalahan kecil. Semua orang akan sabar dan memujinya sebagai orang yang lucu. Tapi sekarang, setelah dia mencapai puncak popularitas, setiap kali dia melakukan sesuatu dengan sedikit kesalahan, dia akan menghadapi ribuan netizen yang menyerangnya dengan brutal. Tekanan ini benar-benar membuatnya merasa tercekik. Keesokan paginya, berdasarkan laporan dari jurnalis, masalah Cheon Songyi yang sering bolos sekolah kembali terungkap. Untuk mengurangi dampak opini publik, Cheon Songyi terpaksa kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Tapi tidak disangka, pengganti pengajar di kelas pertama saya, ternyata adalah tetangga barunya, Du Minjon. Dan di depan kelas, Profesor Du, saat itu juga mengenali Dikian di bawah. Segera ia menatapnya dengan tajam. Asisten di sampingnya menyadari ada yang tidak beres. Maka ia segera memperingatkan Dikian. Jangan sekali-kali menyinggung Profesor Du. Karena apakah dia bisa lulus awal dan meninggalkan sekolah. Dan penilaian dari Profesor Du akan sangat mempengaruhi hal itu. Dikian saat itu benar-benar terkejut. Mengingat kembali saat ia melabrak Profesor Du semalam. Tanpa sadar ia meraba-raba di tempatnya. Setelah kelas, ia memanggil Profesor Du. Kemudian ia menyampaikan padanya bahwa semalam ia sedang mengalami kemarahan yang tidak terkendali. Ia ingin meminta maaf kepada Profesor Du mengenai hal itu. Dan menyatakan bahwa jadwalnya biasanya sangat padat. Meminta apakah ia bisa dibebaskan dari tugas makalah setelah kelas. Melihat itu, Profesor Du langsung berdiri untuk pergi. Mari kita bicarakan sedikit. Tolong. Meskipun pertemuan pertama kita tidak terlalu menyenangkan. Tapi ini juga adalah takdir. Jika kali ini kamu membantuku, aku pasti akan membalas budi dengan baik. Namun, Du Minjon jelas tidak terpengaruh dengan kelakuannya. Dia langsung mendekatkan kepala ke depan wajahnya. Dengan tegas memberitahunya. Tidak perlu. Aku tidak membutuhkan balasan dari kamu. Setelah pulang kerja malam, Du Minjon menemukan satu-satunya teman yang dia miliki di bumi. Ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Karena tepat di jalan menuju kantor pagi ini, dia melihat bahwa 3 bulan lagi, sebuah komet dari planet mereka akan datang ke bumi. Dia yang sudah mencari pacar selama 1000 tahun tanpa hasil, sudah melepaskan semua yang terjadi sebelumnya. Ingin kembali ke planetnya dan memulai hidup dari awal. Namun, yang sebenarnya dia tidak tahu adalah, bahkan sudah 12 tahun yang lalu, dia pernah melihat reinkarnasi pacarnya. Saat itu dia sedang dalam bahaya. Du Minjon menggunakan kekuatan supernya untuk menghentikan waktu. Dia kemudian menyelamatkannya. Namun, karena usia gadis itu terlalu kecil saat itu, Du Minjon tidak mengenali identitasnya. Hari berikutnya, Erki meminta asistennya untuk mengumpulkan sebuah makalah palsu dari internet. Saat kelas dimulai, dia menjadi yang pertama menyerahkan makalahnya kepada Profesor Du di depan seluruh kelas. Namun Profesor Du hanya melirik sekilas. Dia langsung mengenali bahwa makalah Erki semuanya plagiat.